dana yang sekian ratus M di pemerintah daerah itu. Ya. Udah sampai tahap apa sih, Bang? Ini sebenarnya ini juga concern kita di kantor, kita juga sudah sampaikan. Sebenarnya berapa sih gitu kesiapan ketika kita tanya, mau PSBB, ini mau ada penanganan COVID secara serius, pasti butuh dana. Iya. Nah, dananya ini sampai sekarang DPRD masih belum tahu. Hai, welcome back with Winnie Septiana di Respublika Channel. Dan today is special day karena di samping gue the special one. Yeah. Halo Ahmad Syauqi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Thank you ya atas waktunya. Sama-sama. Udah hadir di Respublika Channel. Teh Winnie. Teh Uni. Uni, benar Uni. By the way guys, Ahmad Syauqi ini adalah salah satu anak muda yang membanggakan di kota Tangerang Selatan karena beliau adalah ketua Komisi 2 Periode lalu. periode lalu. Sekarang adalah ketua fraksi. Sekarang fraksi. Dari Partai Gerindra ya. Gerindra PAN. Gerindra PAN. Oke, hai. Halo. Gimana aktivitasnya lagi COVID-19 gini? Lagi COVID ya, masih tetap ada kegiatan berkantor, cuman sudah mulai dibatasi dan tidak ada rapat-rapat di luar daerah atau kegiatan di luar daerah. Tapi masih ngantor? Ngantor dengan protokoler COVID-19. Oh enggak, pakai sistem piket gitu enggak juga? Enggak work from home juga? Ada work from home yang melibatkan mungkin lebih di atas 10 orang, tapi kalau di bawah 10 orang kita masih berkantor. Oh gitu, capek banget kayaknya abis kerja ya? Enggak sih, hari ini kebetulan enggak. Hari ini WFH jatahnya. Ya, by the way gue mau ke ini nih COVID-19 yang ada di Tangsel. Ini udah bulan ketiga lah ya kita Sekarang iya, secara nasional ya. terserang COVID-19 ini. Udah melakukan apa? Abang Syauqi, gue manggil apa nih by the way? Abang boleh. Bang, udah melakukan apa sebagai dewan untuk masyarakat yang terdampak? Secara kedewanan pastinya pertama 3 fungsinya masih tetap berjalan di budgeting, di pengawasan dan di legislasi masih tetap berjalan. Itu yang mengharuskan kita tetap harus berkantor. Kemudian kalau secara kepartaian, kefraksian juga berjalan ke masyarakat. Tapi yang paling penting di sini pasti setiap kebijakan tidak semulus itu dalam berjalan. Nah, ini yang tetap kita koordinasikan, kita komunikasikan ke pemerintah kota sebagai mitra. Gitu. Nah, mengenai bantuan nih, gue baca berita Kemensos tuh menambahkan 4,8 juta untuk KPM ya. Nah, nyatanya hari ini masyarakat Tangsel belum menerima bantuan dari pemerintah daerah setempat. Gimana tanggapan Abang? Betul, ini juga mungkin kita di internal juga sudah menyampaikan jauh-jauh hari sebelum Tangerang Selatan atau Tangerang Raya sekarang HIT-nya dari Provinsi Banten kan 3 kabupaten kota yang akan melaksanakan PSBB. Waktu itu fraksi Gerindra PAN sudah menyarankan dan juga bertanya meminta keterangan terkait kesiapan pemerintah kota untuk melaksanakan PSBB. Oh, bahkan sebelum PSBB bahkan. Dan itu formal disampaikan? Formal. Oh iya? Formal, kita sampaikan tertulis secara bersurat, bersirat, segala macam komunikasi sudah kita laksanakan. Dan mungkin memang kita dalam fase dan tahap mengerti bahwa ya memang ya inilah birokrasi yang berjalan, butuh banyak adaptasi, butuh banyak koordinasi karena kan ada 3 pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota dalam menangani COVID-19, terutama itu tadi salah satu syaratnya untuk melaksanakan PSBB kabupaten kota harus menyiapkan jaring pengaman sosial. Nah, di dalamnya itu ada bantuan-bantuan pangan yang disebut sembako itu tadi. Nah, upaya konkret apa sih yang udah dilakukan sama Dewan nih supaya ya si bantuan itu lekas sampai ke yang berhak? Ya, kita pertama minta keterangan dulu kenapa permasalahan ini terjadi di Tangerang Selatan. Karena menurut time schedule atau jadwalnya harusnya 22 April masyarakat atau masyarakat Tangerang Selatan ini terima bantuan-bantuan itu. Which is minggu lalu ya harusnya ya? Iya, tapi sampai hari ini memang terutama kita di DPRD karena sebagai corong, kita banyak menerima masukan, kita banyak menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh
kami di DPRD itu adalah ya suara-suara masyarakat, suara publik. Memang kadang sumbang, kadang merdu, walaupun kadang banyak sumbangnya karena memang protes masyarakat luar biasa tinggi. Nah ini terus disampaikan, kita sudah panggil Dinsos kemarin ya, baru kemarin kita sudah minta keterangan terkait data, apa penyebabnya bisa terjadi, kendalanya di mana dan kita bisa melakukan apa gitu loh. Ya gue pengen tahu sih biar teman-teman semua tahu juga emang ada kendala apa sih sebenarnya? Jadi ya pastilah itu birokrasi ya, karena ada Kemensos yang masuk ke situ. Tadi disampaikan secara nasional ada sekian juta, ada pemerintahan provinsi Banten juga harus menyalurkan bantuan, dan ada pemerintah kota yang ditopang oleh APBD. Nah ini yang mungkin nyari waktunya yang agak susah karena harus nyocokin itu. Makanya sekarang ada yang didahulukan, misalnya mau didahulukan sudah pendataan untuk kan sumbernya banyak ya, salah satu dari swasta juga, CSR dan lain-lain itu. Nah, kemarin statementnya saya dengar juga bahwa akan didahulukan ada 10.000 dulu yang akan diturunkan. 10.000 apa nih? 10.000 penerima. 10.000 penerima. Iya. Oke. Tapi gue agak kritis, sorry ya, kebanyakan koordinasi akhirnya nggak sampai nih barang ke penerimanya. Betul, memang. Jadi ya permasalahan kita memang tahun ke tahun, hari ke hari itu dalam penerima bantuan ya itu, karena kita mengerti ya sekarang di sini karena bagian dari pemerintahan juga ya, secara teknis mungkin mereka nuraninya mau untuk cepat. Pemerintah kota ini, teman-teman di Dinsos, kepala daerah semuanya lah, kita juga termasuk, tapi ada kekhawatiran juga mungkin di situ karena kan penerimanya harus by name by address, datanya seperti apa, apakah sudah divalidasi, apakah nanti yang menerima adalah orang yang hak atau belum atau tidak. Nah itu yang harus dipastikan, mungkin di cross check sekali, 2 kali, 3 kali lah, mungkin itu yang bikin agak lama gitu. Jadi kapan sih by the way akan disebarkan? Saya dengar sih kalau PSBB masih sekarang dalam kajian ya, akan diperpanjang atau tidak, tapi tanggal 4 katanya saya dengar. Mei. Tanggal 4 Mei akan diturunkan yang dari Kemensos. Kalau dari Komisi 2 sendiri, Abang Sauki ini Komisi 2 ya? Saya di Komisi 2, Komisi 2. Sudah melakukan apa nih untuk mendorong ini semua? Kalau sekarang kita pada akhirnya karena itu kita mengerti ya dengan permasalahannya dan dinamikanya yang terjadi, akhirnya kita mengambil inisiasi. Sekarang saya dan teman-teman di DPRD ini sudah membentuk Satgas lawan COVID-19. Oh gitu. Yes, udah dibentuk itu, dan memang itu langsung tujuannya adalah mempercepat atau membantu pemerintah. Tujuan utama. Jadi di DPR RI ada, di provinsi ada, dan semua kabupaten kota sekarang secara nasional sedang berjalan. Termasuk di Tangerang Selatan. Kita fokusnya adalah membantu. Gini, jadi anggarannya masih belum bisa digunakan. Nah akhirnya teman-teman di legislator ini dari pusat sampai daerah akhirnya membentuk Satgas ini untuk supaya ada percepatan ya, bahasa kasarnya ya memotong birokrasi itu tadi. Kalau tenaga medis kita perlu APD dan lain-lain segala macam kebutuhan rumah sakit, kan pasien kan berjalan terus kan. Nah ya, akhirnya kita jadi di ranah teknis itu kita yang handle dulu sampai itu sudah berjalan. Ini udah berjalan di minggu kedua sekarang ini. Oke, tapi khusus kita salurkan obat, kita salurkan herbal, kita salurkan pelindung medis. Nah itu tadi kita serahkan ke rumah sakit yang menangani PDP dan ODP. Oke, itu kan untuk tenaga medis ya. Sorry, gue agak concern ke masyarakat karena hari ini banyak yang kelaparan. Betul. Bro. Kalau untuk sembakonya gimana? Kalau sembakonya itu tadi lah permasalahan itu. Kalau kita secara kepartaian di semua 7 fraksi yang ada di Tangsel ini mungkin sudah berjalan tuh. Partai sudah turun ke networknya, di jaringnya, dan menyampaikan sembako. Tapi itu lagi lah, kurang pasti. Kurang pasti. Ya, kayak kemarin dari Gerindra saja ya baru 2.000 saja. 2.000 aja. Nah ini kan belum, ya selama bekerja harian yang membutuhkan mencari nafkah dalam skala harian itu kan itu harus running terus kan, kebutuhan pokok itu. Nah kita mungkin bisa cover untuk seminggu, yang minggu depannya belum tahu gitu loh. Nah ini yang sebenarnya yang akan punya impact-nya lebih besar adalah pemerintah untuk membantu itu, karena itu syaratnya untuk memperhatikan masyarakat. Oke. Ini tarik lagi ya, dulu dari dapil mana Bang Syauki ini? Saya dari dapil 2, dari rumah, kebetulan di Pamulang. Dari Pamulang. Kalau untuk masyarakat Pamulang udah berbuat apa Bang Syauki? Itu tadi kita udah bantu banyak
pencegahan sifatnya ya, di hulu pencegahan jangan sampai ada. Terus kita bangun komunikasi dengan kepala-kepala lingkungan, kalau ada begini kita mensosialisasikan, dan supaya ada informasi. Puskesnya juga kita komunikasi begini. Abang terjun langsung ya? Iya, alhamdulillah lumayan. Karena itu tadi lah, karena ruang gerak kita juga jadi lebih banyak di masyarakat, jadi banyak waktu untuk melaksanakan itu. Oke, gitu. Nice, thank you. Masker yang utama ya, kita nggak pakai nih protokolnya. Iya, pakai sih sebenarnya, tapi kan karena lagi mau shoot ya. Oke, lu punya pesan nggak sih buat pemerintah daerah setempat atau dinas yang membawahi supaya ini segera ditanggulangi gitu? Ya, pesan selalu hari ke hari, tiap saat kita sampaikan, karena DPRD juga nyampe rumah juga masih kerja gitu ya, masih tetap by phone, masih tetap online, masih tetap menyampaikan apa yang jadi keluhan masyarakat. Kita sudah sampaikan, Pak, Bu, di sini begini kondisinya. Kita tuh membantu menginput, kita bantu melaporkan, kita bantu cepat, iya. Salah satunya kalau ada yang itu perlu penanganan cepat. Terus kalau di sebuah kelurahan atau kecamatan ternyata penerima manfaatnya itu harusnya sekian banyak orang, tapi yang baru bisa di cover nggak nyampe setengahnya atau bahkan kurang, nah itu kita sampaikan supaya mereka dapat haknya. Wah, ini info baru sih. Kebanyakan dari masyarakat justru berpikiran negatif gitu. Ini Dewan ngapain aja sebenarnya gitu kan? Ya itulah, maka karena DPRD itu ya suka nggak suka kolektif kolegial. Ada stigma, memang kita nggak bisa menafikan bahwa banyak yang miring juga, tapi juga saya selama ini masih terus optimis bahwa ya ini lembaga ini baik lah, masih bisa running secara baik gitu. Ya terlepas itu apapun itu kita tetap melaksanakan saja yang bagus-bagus. Bang Syauky ini masih muda kan ya? Usia berapa sih Bang? Sekarang ya 27 lah. Oke, 27 tahun lagi. Astagfirullah. Saya 34. 34, oke lah, berarti kan masih bergaul sama anak-anak muda lah pastinya. Masih. Abang nih ngapain nih sama anak-anak muda setempat gitu, supaya anak muda kan imun tubuhnya kan lebih terjaga ya daripada yang tua-tua gitu. Saya juga sudah sampaikan juga sih, memang sih karena kita tahu karakteristik anak muda, pasti jiwa sosialnya itu tinggi, kemudian pasti nggak betah di rumah, pasti tetap mau keluar, ya minimal mereka pasti membantu lingkungan lah. Nah ini yang saya pikir saya sampaikan ke terutama yang menangani kepemudaan, misalnya di Spora, di sini, di pemerintah kota. Nah tolong ini supaya teman-teman ini anak muda juga dilibatkan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan itu udah ya? Sudah? Sudah, tapi pasti kurang, tapi alhamdulillah. Oke. Dana yang sekian ratus M di pemerintah daerah itu udah sampai tahap apa sih Bang? Ini sebenarnya ini juga concern kita di kantor, kita juga sudah sampaikan sebenarnya berapa sih gitu kesiapan ketika kita tanya, mau PSBB, ini mau ada penanganan COVID secara serius, pasti butuh dana. Nah dananya ini sampai sekarang DPRD masih belum tahu. Masih dalam tahap? Kita belum dapat keterangan secara resmi karena dalam situasi pandemi itu diperbolehkan melakukan pergeseran anggaran belanja APBD di daerah tanpa membutuhkan persetujuan DPRD. Nah tapi karena termasuk kejadian luar biasa. Iya, karena butuh penanganan cepat. Tapi toh ternyata tanpa persetujuan kita masih berlangsungnya lambat juga. Agak lambat juga. Nah kita kemarin minta tembusan sebenarnya, hanya cukup tembusan saja apa yang disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri atau ke Gubernur. Kita mau tahu itu sebenarnya, karena kan masyarakat gampang juga sebenarnya berapa sih yang disiapkan gitu. Dan siap nggak sih ini pemerintah kota setempat untuk menanggulangi ini? Seharusnya gitu? Siap ya. Seharusnya siap. Karena Tangsel ini dibanding Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang mungkin skupnya lebih kecil karena hanya 7 kecamatan. Penduduknya 1,5 juta penduduk. Taruhlah gini, kalau misalnya angka kemiskinan di suatu kota itu ada 1,8% di tahun 2020. Ini 2% lah ya. Kita bulatkan ke atas 2%. 2% ini harusnya mereka yang menerima bantuan misalnya PKH sebelumnya setiap tahun ke tahun. Nah ini harusnya diutamakan dulu. Saya pikirnya ini yang harus sampaikan, jangan karena COVID yang hak sebenarnya mereka akan terima dan biasa mereka dapat bantuan karena ketidakmampuannya masuk ke di bawah garis angka kemiskinan kota malah tidak dapat gitu. Nah ini yang kita khawatir
banget kita ingatkan supaya jangan terjadi lah hal kayak gitu. Dan itu sudah dilakukan ya untuk pemerintah daerah setempat? Iya sudah. Kan sekarang ada secara total yang disiapkan itu 130-an ribu lebih. Tapi kemarin kepala daerah dan rekan-rekan di OPD menyampaikan ada 70-an ribu katanya. Ada masih yang didata ulang kembali. Kesiapan itu tadi lah, ada yang belum masuk mungkin atau masih menunggu statusnya. Ada penambahan sekitar 20 ribu lagi penerima manfaat itu. Gitu. Nah ini supaya kita dorong supaya cepat. Bang, ini mumpung lagi di Respublika Channel, siapa aja bisa dengar. Abang punya pesan gak sih buat kepala daerah deh sebagai dewan? Pesan saya sebagai mitra, sebagai mitra pemerintah kota, leadership sangat-sangat dibutuhkan. Gitu. Jadi kalau dalam keadaan panik, dalam keadaan yang kita tidak tahu kadang harus melakukan apa, ini kan terjadi secara nasional. Komparasinya masyarakat secara nggak langsung jadi mengkomparasi gitu. Begitu mereka melihat TV saja minimal dalam keadaan di rumah saja kan pasti TV yang ditonton atau media sosial. Mereka secara nggak langsung tanpa sadar membandingkan wilayahnya tempat mereka tinggal dengan daerah yang sedang itu pasti. Karena informasi bisa didapetin dari mana aja. Pasti dimanapun. WhatsApp grup foto segala macam. Oh kepala daerah ini turun begini melakukan ini. Oh kita begini aja ya. Oh di sana begini diturunkan. Oh kita nggak ada pergerakan. Gini aja. Bener ya. Nah itu. Kita nggak ada pergerakan apapun ya. Ada ini ya. Nggak usah jadi wali kota lah. Nggak usah jadi di kepemimpinan kecil saja sebuah organisasi misalnya. Entah itu kepemudaan atau masyarakat. Itu kan melelahkan gitu. Oh lelah ya? Pasti melelahkan dong. Jadi anggota dewan tuh lelah ya? Lelah pasti. Serius kerjanya lelah loh, banyak tugasnya loh. Iya. Banyak, jadi jangan percaya juga dibilang gak kerja itu, karena banyak sekali tugasnya. Gue percaya itu sih. Kelihatan kok dari aura lo lelah nih, mikirin rakyat. Apa ngobrol sama gue lelah? Enggak, gue pengen tahu. Jadi ya secapek apa sih lo? Pesannya ya tetap kuat lah supaya masyarakat juga melihat bahwa ketika pemimpinnya tangguh, dianggap punya kepercayaan untuk menyelesaikan ini, dan mereka akan tumbuh trust yang tinggi. Iya, dan optimis juga ngadepin ini semua. Karena kalau orang di rumah ya jadi paranoid, takut juga kan, harus ada yang menenangkan. Ke imun. Iya, kalau di rumah nggak ada yang menenangkan ya pasti kan pemimpinnya yang dilihat. Benar. Oh ternyata bisa. Ini insya Allah bisa lah akan selesai dalam kurun waktu segini dilakukan ini. Nah itu tetap ini leadership kuat tadi itu ya. Iya, nah itu kalau untuk kuat. Masyarakat Tangsel nih bang? Untuk masyarakat ya pastinya menaati peraturan, mau nggak mau, nggak usah nongkrong dulu. Ya walaupun agak susah ya, saya juga bingung juga nih begitu berjalan seminggu. Karena kelamaan di rumah tuh kita buntu. Betul. Loh. Jalan seminggu ya jalanan tambah ramai. Iya, justru pertanyaannya ini PSBB berlaku nggak sih sebenarnya? Jalanan tambah ramai, pasar-pasar malah tambah mungkin meningkat karena ada kepanikan tersendiri mungkin ya. Perut lapar ya keluar rumah. Benar itu dia. Nyari makan. Karena tarikannya panjang tuh, kesehatan sama sosial, impact sosial. Dua itu kan harus dijamin pemerintah gitu, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Tiga itu terganggu ya ini yang kadang-kadang menimbulkan keresahan. Jadi poinnya untuk masyarakat apa? Tetap ditaati, diikuti kebijakan pemerintah, SOP-nya tetap jangan kita abaikan. Terlalu takut juga jangan, terlalu santai juga jangan. Ya minimal itu dijalankan, saya pikir kita sama-sama optimis. Kita sama-sama optimis. Hadapi ini bersama. Ya harus. Thank you banget. Sama-sama. Sekarang ini agak personal. Gue pengen tahu kenapa akhirnya terjun ke dunia politik, Bang Syauqi ini. Waduh. Apa keinginan dari diri sendiri atau apa? Pastinya iyalah. Walaupun lingkungan juga mendorong, tapi ketika diri sendiri nggak mau ya kan nggak juga. Oke. Niatnya tuh apa sebenarnya? Niatnya itu ya. Saya memang suka yang agak baru dan menantang saat itu. Sebenarnya gue waktu itu fokusnya emang lebih ke bisnis sih. Setelah mendirikan beberapa bidang usaha, terus lagi anteng-antengnya. Nah kadang itu ya anak-anak muda tuh yang disebut nggak suka dengan zona nyaman, dan zona nyaman adalah berbahaya. Karena cepat puas dan nggak men-challenge diri sendiri itu nggak baik. Oke. Ya, jadi
ketika sudah merasa oh udah selesai juga loh dengan diri sendiri loh, oh sebenarnya hidup kita akan baik-baik aja loh kalau dengan menjalaninya aja. Cuman ya itu kan yang disebut dengan cepat puas gitu kan. Nah, kadang banyak juga karakter orang yang sukanya mungkin mirip-mirip sama gue gitu ya. Wah, sini aja lah hal baru dan ada arus baru, ada yang menantang. Dan ternyata seru juga. Udah dijalani seru atau nyesal? Nggak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan. Mengambil keputusan nggak boleh nyesal. Oke. Sudah diambil ya bertanggung jawab, kita kerjakan dengan baik, laksanakan dengan baik. Gitu. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Ya memang jelimet juga. Oke. Tapi disyukuri lah, banyak hal yang harus disyukuri. Oke. Thank you ya. Sama-sama Win. Bye. Ras Publika Channel bersama Winnie dan Ahmad Syauqi.